Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika Dasar 3 yang beranggotakan Nani Nur Faiza, Ayu Setiorini, Arinda Dwi Setiawan Putri, Mai Hayatin, Nurlailatul Fitriah, dan Heni Masyitoh akan membahas materi tentang relativitas. Terima kasih atas waktunya. Saya Heni Masyitoh akan menyampaikan materi pada slide kedua dan slide ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai teori relativitas hukum-hukum Newton. Teori relativitas secara umum mempelajari mengenai pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat, seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Teori relativitas Newton menyatakan bahwa 1. Semua hukum Newton berlaku untuk semua kerangka acuan inersialnya, yaitu kerangka acuan di mana hukum 1 Newton berlaku. Kerangka acuan inersial adalah suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap kerangka acuan yang nilainya dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Yang kedua yaitu gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Artinya, jika kita memiliki dua kerangka acuan inersial yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan mana yang bergerak ataupun yang diam. Nah, contohnya adalah ketika kita duduk di dalam bus yang sedang berjalan dan melewati orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, maka bagi orang yang di pinggir jalan kita dikatakan bergerak karena kerangka acuannya adalah orang tersebut. Sebaliknya, jika kita dikatakan diam apabila kerangka acuannya adalah bus. Dengan demikian, keadaan diam ataupun bergerak merupakan konsep relatif yang tergantung pada kerangka acuan dari pengamat. Dan seiring perkembangan teori relativitas Newton tidak berlaku lagi karena munculnya pemikiran yang baru, yaitu bahwa gerak mutlak dapat dideteksi dengan menggunakan prinsip pengukuran kecepatan cahaya, sehingga dapat dinyatakan bahwa gerak benda adalah bersifat relatif dan bukan bersifat mutlak. Masa relativitas sama seperti ruang dan waktu, masa benda yang diamati pengamat diam akan berbeda dengan masa benda yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan v. Rumusnya yaitu M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan M sama dengan masa benda yang diamati pengamat bergerak dengan kecepatan V. M0 adalah masa diam, yaitu masa yang diukur bila partikel tersebut berada dalam keadaan diam dalam suatu kerangka acuan, dan M disebut masa relativistik partikel, dan V adalah kecepatan pengamat. Relativitas, energi relativitas. Dalam mekanika klasik, usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada partikel sama dengan perubahan pada energi kinetik partikel tersebut. Sebagaimana dalam mekanika klasik, kita akan mendefinisikan energi kinetik sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya dalam mempercepat partikel dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Jadi, persamaan energi relativitas EK atau energi kinetik sama dengan batas atas V dan batas bawah V sama dengan 0, sigma F dikali ds sama dengan batas atas V dan batas bawah 0, dp per dt dikali ds sama dengan batas atas V dan batas bawah 0
V dikali dP sama dengan batas atas V dan batas bawah 0 V dikali D dalam kurung M0 dikali V per akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan V sama dengan ds per dt. Jadi D dikali M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 dikali 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat min 3 per 2 dV. Kemudian persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan 2, maka diperoleh EK sama dengan integral 0 sampai V kali D kali M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan integral 0 sampai V M0 dikali 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat min 3 per 2 V dV min M0 C kuadrat kali 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1, atau bisa juga dinyatakan EK sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 kali C kuadrat. Persamaan ini masuk ke persamaan 3. Untuk suku kedua persamaan 3 tidak bergantung pada kecepatan dan disebut energi diam partikel E0 yang merupakan perkalian massa diam dengan C kuadrat, maka menghasilkan persamaan 4 yaitu E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Jumlah energi kinetik dan energi diam disebut energi relativistik, yaitu E sama dengan EK plus E0 sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 C kuadrat ditambah M0 C kuadrat, maka menghasilkan persamaan 5 yaitu E sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.